di gate 9 itu kan pintunya dikunci. Itu ternyata ada tembakan lagi ke gate 10 sama 11. Gasnya itu jatuh itu di depan mata kepala saya sendiri, saya melihat sendiri dia jatuh. Ini kesalahan kolektif, dosa berjamaah yang dilakukan oleh praktisi sepak bola. Ditetapkan saat ini 6 tersangka. Laga antara Arema Malang FC dengan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang pekan lalu berakhir dengan kedukaan mendalam. Tewasnya lebih dari 100 orang dalam tragedi ini jadi kasus terburuk kedua dalam sejarah sepak bola dunia. Mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Dan siapa saja yang bertanggung jawab dalam kejadian memilukan ini? Saudara, saksikan buser investigasi. Maut merenggut supporter kami. Detik-detik pelemparan gas air mata ke arah tribun selatan Stadion Kanjuruhan ini terekam kamera telepon genggam Galang, supporter yang selamat. Rekaman video Galang juga menunjukkan jelas bagaimana gas air mata ditembakkan ke beberapa tribun lainnya. Seperti ke tribun 12 dan 13 ini. Lalu ada juga ke tribun 6. Galang, warga asal Pandan Landung, Malang, bersama adiknya Gilang, penonton laga Arema Malang dan Persebaya di tribun 8. Galang dan Gilang adalah korban selamat dari tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan ratusan Aremania. Pertama kali itu yang saya lihat ya Mas ya, itu ke arah selatan. Itu yang pertama itu jatuhnya di belakang papan papan iklan atau belakang gawang sebelah selatan. Tribun 12? Ya, belum sampai tribun 12. Itu ada tembakan tapi kelihatannya tembakannya gagal gitu. Terus diulangi lagi, akhirnya ada yang masuk ke tribun berdiri di selatan, di tribun 12, ya. Itu pertama kali tembakan gas air mata? Iya, betul. Itu gimana suasananya pada saat itu yang Mas Galang lihat? Kalau yang saya lihat dari teman-teman itu yang di tribun selatan ya, itu yang di atas pagar langsung turun semua itu. Mereka panik, mereka langsung menuju tribun yang ada pintu keluarnya, gitu Mas. Nah, terus yang saya terima informasinya sampai sekarang, itu ternyata pintunya ditutup Mas, di situ, dikunci. Jadi teman-teman dari yang manjat di pagar itu ke atas tribun, ternyata pintunya dikunci, mereka berniat balik lagi ke lapangan untuk mengamankan diri, tapi ternyata sama petugas justru disikapi dengan dipukuli dan sebagainya itu. Jadi berapa kali tembakan gas air mata yang ke arah tribun? Tadi kan pertama tribun 12. Ya. Terus Pertama ke tribun mana? 12, terus ada yang ke utara, tribun 34 Kurvanot ya, di tribun Kurvanot. Terus habis itu di tribun 6 itu. Tribun 6 ada 2 atau 3 tembakan gitu. Terus semuanya berhamburan mencari pintu keluar. Nah, saya ikut berlari ke pintu keluar di gate 9. Nah, ternyata dikunci. Saya mencoba lewat manjat pagar di depan, sudah nggak bisa, sudah banyak petugas yang di situ. Akhirnya saya kembali lagi ke 8, terus saya lihat di 6 itu kelihatannya pintunya dibuka, tapi asapnya mengepul di situ. Jadi saya, ya itu pertaruhan nyawa, saya coba menerobos asap itu untuk bisa selamat keluar dari stadion itu Mas. Jadi berapa kali tembakan sepengetahuan Mas Galang? Ke tribun. Ya. Ke tribun 5-6 kali Mas. Dari video yang direkam Galang, nampak asap tebal membuat banyak supporter di tribun 13 dan 12 menjadi korban. Itu terlihat dari beberapa video yang juga beredar di media sosial. Bahkan, suasana pintu keluar di tribun 13 saat itu begitu mencekam.
karena banyak supporter yang berdesak-desakan keluar stadion. Seperti apa suasana mencekam malam itu? Kami cari tahu dengan menelusuri beberapa supporter di tribun 12 dan 13 yang selamat. Nonton di pintu 12. 12 Jadi kondisinya mau ditembak sih. Iya, jadi kan saya kan lihatnya baru masuk tribun. Nah, itu kan di tengah-tengah. Nah, tiba-tiba ada gas air mata, posisi masih agak lucu. Terus kan sambil menembakkan gas air mata ke tribun. Sampai ini itu langsung biasanya kan keluar. Nah, saya langsung ke tribun ke arah kiri, bukan ke Octavian termasuk supporter Arema yang selamat. Mendengar ceritanya membuat kita terbawa ke situasi mendebarkan di dalam stadion. Karena akhirnya Octavian berhasil diselamatkan di tengah suasana mencekam di pintu keluar tribun 13 yang awalnya terkunci dari luar. Sempat menjalani perawatan di rumah sakit, Octavian menceritakan kronologinya pada kami. Pada saat itu kan kamu bersama teman-teman kamu. Ya benar, berlima tepatnya. Itu kan ditembakkan di gas air mata. Itu suasananya gimana tuh? Suasana cukup mencekam, napas terasa sesak, untuk bernapas itu susah banget. Saya sendiri pun merasakan mau muntah, cuman kayak terhalang. Dan muka saya ini cukup perih terkena gas tersebut. Gitu. Itu kondisi kamu sesuai dengan video di belakang ya? Ya benar, saya tepatnya ada di percis di belakang gawang, Bang. Iya. Tribun itu ya? Iya. 12. Dan rame-rame di mana-mana gas air mata itu tertuju kepada tribun kamu itu? Iya benar, tertuju pada tribun kami. Itu kamu melihat jelas? Melihat jelas. Gasnya itu jatuh itu di depan mata kepala saya sendiri, saya melihat sendiri dia jatuh. Kemudian ada dari salah satu penonton mau melempar kembali ke arah lapangan, masuk ke lapangan. Ya, ternyata pelurunya mantul ke arah kami lagi. Saya sempat terjatuh di tangga percis di depan pintu keluar gate-nya. Seperti ini di video di Ya benar banget. Ini lokasi kamu jatuh? Saya ingat saya di sini. Soalnya saya feeling saya menuju ke arah ada satu orang itu kayak menggoyang, kayak ada pembatas, dia tuh menggoyang untuk membuka biar supaya para penonton itu biar bisa keluar dengan leluasa. Saya ingat saya berada di situ. Saya ingat saya ada 3 orang polisi yang menarik. 3 orang polisi yang menarik saya, mencoba untuk menyelamatkan saya. Cuman dalam keadaan setengah sadar, saya udah nggak ingat lagi itu. Rekaman ini juga menunjukkan kengerian di luar stadion saat pemain Persebaya Surabaya yang terpaksa dievakuasi mobil taktis kepolisian karena serangan dari Aremania. Akibat peristiwa kelam di Kanjuruhan ini, setidaknya ada ratusan nyawa melayang. Hingga Jumat kemarin, korban meninggal mencapai 131 orang. Munif Latiful Ihsan merupakan salah satu korban tragedi Stadion Kanjuruhan. Tangis keluarga pecah, seakan tak percaya bahwa anaknya yang sempat minta izin untuk nonton sepak bola bersama 42 rekannya pulang dengan keadaan tak bernyawa lagi. Rasa kehilangan yang mendalam juga dirasakan oleh Parniati saat jenazah anaknya Hendrik Gunawan dibawa ke pemakaman umum desa Puncang Sari, Kabupaten Pasuruan. Kepergian almarhum untuk menonton tim bola kesayangannya Arema di Stadion Kanjuruhan Malang sebenarnya sempat dilarang oleh orang tuanya. Tiap Arema main itu pasti datang. Pasti datang. Saya suruh jangan lihat.
Enggak, tetap lihat. Duka yang tak terperi juga dirasakan Wiono, orang tua Bribtu Fajar Yoyo Pujono, seorang anggota Polri yang ikut menjadi korban. Saat itu Bribtu Fajar bertugas menjaga keamanan laga Arema FC kontra Persebaya Surabaya. Wiono tak menyangka pertandingan yang ia anggap sepak bola biasa justru membawa kabar duka bagi anaknya. Terakhir komunikasi ya kemarin mau berangkat PAM ke Malang itu, bapak saya mau berangkat PAM ke Malang, ya hati-hati, waspada, sudah gitu saya tutukan. Tapi namanya Allah menghendaki lain, ya anggota dari Polres Trenggalek ke sini ke rumah saya menyampaikan bapak ditunggu Pak Kapolres. Aduh, maksud saya apa kok ditunggu Pak Kapolres? Saya kaget. Memang betul ada kejadian anak saya meninggal di tempat tugas. Mengenang para korban, aksi solidaritas dan doa bersama digelar di pelataran luar Stadion Kanjuruhan Malang. Pemerintah pusat pun mengambil sikap. Sebagai gambaran tadi saya melihat bahwa problemnya ada di pintu yang terkunci. Dan juga tangga yang terlalu tajam. Ditambah kepanikan yang ada. Saya kira memang kita perlu evaluasi total semuanya, baik manajemen pertandingan, manajemen stadion, manajemen penonton, manajemen waktu, manajemen pengamanan, semuanya harus dievaluasi total. Peristiwa yang memakan banyak korban jiwa membuat jajaran terkait langsung turun lapangan. Kapolri bersama Gubernur Jawa Timur, Menpora, dan PSSI melihat langsung ke lokasi kejadian. 2 hari pasca kerusuhan yang terjadi, Kapolri mengambil langkah tegas, mencopot beberapa jajaran anak buahnya yang dinilai lalai dalam bertugas. Menonaktifkan, ya, sekaligus mengganti Kapolres Malang, AKBP Ferry Hidayat SIK MH dimutasikan sebagai Pamen SSDM Polri dan digantikan oleh AKBP Putu Kolis Arya SIK yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk. Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, melakukan penonaktifan jabatan Danyon, Danki, dan Danton Brimob sebanyak 9 orang. Selain itu, untuk mengusut secara tuntas di balik peristiwa yang mencoreng dunia sepak bola Indonesia ini, pemerintah membentuk tim pencari fakta. Tim yang diketuai langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD menargetkan waktu selama-lamanya 1 bulan. Selain untuk mencari fakta di balik peristiwa kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, tim juga ditugaskan untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden Jokowi penilaian kebijakan keolahragaan nasional, khususnya sepak bola secara menyeluruh. Peristiwa tentang kerusuhan di pertandingan sepak bola selalu terjadi dan selalu dibentuk tim tetapi tidak pernah berubah. Sehingga akar masalahnya harus dikemukakan oleh tim ini untuk kemudian direkomendasikan apa yang harus dilakukan. Tentu akan merekomendasikan sinkronisasi regulasi, baik regulasi yang diatur oleh FIFA maupun peraturan perundang-undangan kita, dan tentu sosialisasi serta pemahaman ke seluruh stakeholder sepak bola, aparat keamanan, supporter, official, dan sebagainya, semua harus memahami peraturan ini.